Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku. Video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya, yaitu perjalanan dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabu Mulih melalui jalur Kabupaten Pali. Dan lanjutan video ini kita mulai dari arah Simpang Menara 33. Jadi dari sini kita belok ke kiri, dan di persimpangan ini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi kalau teman-teman yang akan lewat sini mudah-mudahan tidak akan tersasar lagi karena sudah ada rambu-rambu penunjuk jalannya. Mulai dari Simpang Menara 33 ini kita sudah memasuki wilayah perkebunan PT MHP dan jalannya sudah full dicor. Dari sini kita lanjut belok kanan dan juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya, tadi teman-teman bisa lihat. Kita belok ke arah kanan mengikuti saja jalur yang sudah dicor ini untuk sampai menuju ke wilayah Kabupaten Pali. Dikarenakan jalan yang dicor ini merupakan wilayah perkebunan PT MHP, jadi sepanjang jalur jalan yang dicor ini di kanan dan kiri tentu saja hanya hutan-hutan perkebunan milik PT MHP ya teman-teman, tidak ada pemukiman penduduk ataupun rumah-rumah penduduk. Ada beberapa persimpangan di jalur ini dan ada kayak warung pemberhentian juga, cuman memang tidak begitu ramai ya. Selain dua jembatan besi Sungai Keruh dan Sungai Teras setelah Simpang Cecar, di dalam perkebunan PT MHP ini kita juga melewati beberapa jembatan besi, cuman jembatannya kecil dan kondisinya masih cukup baik. Di depan itu sebentar lagi kita akan melewati salah satu jembatannya, aku tunjukin ke teman-teman bagaimana kondisinya. Dan mendekati jembatan biasanya jalannya tidak dicor ya teman-teman, bisa lihat ada juga jalan yang rusak mendekati jalan jembatan besi seperti ini. Dan kondisinya masih cukup baik karena jembatan besinya tidak begitu panjang, tetapi memang mendekati jembatan besi hampir semuanya jalannya tidak dicor ya, jadi hanya jalan yang ini saja yang dicor, tapi yang mendekati jembatan biasanya tidak dicor jalannya dan jembatannya masih kondisi lama. Akan tetapi walaupun jembatan-jembatan besi di dalam perkebunan PT MHP ini masih dalam kondisi lama, cuman untuk keamanan dan kenyamanan pada saat melintas itu masih cukup baik ya, dan masih cukup layak untuk dilewati. Dan memang ada beberapa jembatan yang kita lewati, cuman jembatannya kecil ya teman-teman, tidak besar. Dan ini salah satu jembatan lagi, jembatan besi lagi, dan seperti yang aku bilang, mendekati jembatan besinya biasanya jalannya tidak dicor ya, seperti ini kondisinya. Dan biasanya juga jalan yang tidak dicor ini sedikit rusak kayak berlubang, dan kalau hujan tergenang air. Kita melanjutkan lagi perjalanan masih dalam wilayah jalan yang dicor di dalam perkebunan PT MHP. Dan selama arus mudik maupun arus balik setelah Lebaran 2024 ini, jalur Pali ini bisa dikatakan cukup ramai karena lumayan banyak pengendara yang lewat dan melintas di jalur ini ya. Dan juga banyak kendaraan-kendaraan luar kota yang melintas di jalur ini. Banyak juga beberapa teman-teman yang bertanya apakah jalur ini aman. Sejauh ini berdasarkan pengalaman kami melintas di jalur ini dari beberapa tahun terakhir, aman saja ya teman-teman, belum ada berita-berita negatif lewat jalur ini. Cuman memang kelemahannya kita harus melewati jembatan besi yang cukup tua di arah Cecar, dan jalur dari Simpang Cecar sampai ke Simpang Semambang bisa dikatakan jalannya banyak yang rusak dan berlubang. Nah, ini kita lewat lagi satu jembatan besi lagi, kondisinya masih sama ya, tidak dicor, dan mendekati jalan di jembatannya itu biasanya aku bilang tadi rusak ya, kayak berlubang gitu. Kemudian lanjut lagi perjalanan, ini kita masih di jalan yang dicor lagi setelah jembatan.
Dan di sepanjang jalan yang dicor di dalam perkebunan PT MHP ini, di kanan dan kiri itu cukup banyak pelang-pelang atau papan-papan pemberitahuan karena kita melewati jalur di dalam perhutanan, jadi kita dilarang untuk membuat titik api ataupun menyebabkan kebakaran hutan di jalur ini. Selain itu, jalur ini juga ada pemberitahuan dilewati oleh hewan liar seperti gajah. Nanti sebentar lagi di depan itu ada satu pemberitahuannya berada di sebelah kiri kalau jalur ini dilewati oleh hewan liar juga. Tapi sepanjang kami melintas di jalur ini kami belum pernah berpapasan ya teman-teman. Dan di sebelah kiri nanti kalau teman-teman perhatikan ada satu rambu berwarna kuning sebagai pemberitahuan kalau di jalur ini dilewati oleh hewan liar juga ya, jadi selalu waspada dan berhati-hati juga. Walaupun kami sendiri yang cukup sering lewat jalur ini belum pernah sih ketemu secara langsung ya. Dan rambu-rambunya nanti ada di sebelah kiri ya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini rambu-rambunya. Selama di jalur di dalam perkebunan PT MHP tentu saja tidak ada SPBU ya, jadi teman-teman pastikan sebelum lewat jalur ini untuk ketersediaan BBM di kendaraan teman-teman sudah mencukupi, dan juga untuk ketersediaan sinyal provider tertentu di dalam jalur perkebunan PT MHP ini biasanya kurang baik, hanya Telkomsel saja yang cukup kuat, cuman untuk sinyal internet biasanya juga tidak begitu kuat. Jadi memang teman-teman jangan heran karena memang kita lewat di jalur perhutanan ya. Dan sebentar lagi di depan kita akan sampai di persimpangan namanya Simpang Madu. Dan karena kita mau menuju ke arah Kabupaten Pali mengikuti jalur yang dicor, kita belok kiri ya dari arah Simpang Madu ini mengikuti jalur yang dicor. Sebenarnya lewat lurus itu juga bisa sampai ke Kabupaten Pali, tapi jalannya khusus untuk jalan mobil lodging atau angkutan kayu PT MHP. Jalannya tidak dicor dan jalan tanah. Bisa tembus juga, cuman jalannya jalan tanah ya, tidak dicor. Di Simpang Madu ini juga terdapat rambu-rambu penunjuk arah ya, sudah dipasang, jadi mudah-mudahan tidak akan tersasar lagi. Dan seperti yang teman-teman lihat lumayan cukup ramai kendaraan yang melintas di jalur ini ya, karena memang masih dalam arus balik Lebaran 2024. Kondisi jalan juga bagus karena sudah dicor, kanan dan kiri masih didominasi oleh perhutanan milik perkebunan PT MHP. Dan selama melintas di jalur yang dicor seperti ini, tetap memperhatikan kecepatan kendaraan teman-teman ya, karena walaupun jalannya bebas hambatan, bagus, tidak rusak, tapi tetap mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Ada juga beberapa teman-teman yang berkomentar katanya lewat jalur ini sepi, kemudian penerangannya terbatas atau sedikit. Ya tentu saja memang penerangannya terbatas atau sedikit ya, karena kita kan lewat jalur perhutanan. Jalur tol saja tidak semuanya dipasang lampu jalan, ada titik-titik yang tidak dipasang lampu jalan. Jalur sekayu ataupun jalur lahat juga kita tidak full semuanya ada lampu jalannya. Ada juga kita lewat perhutanan walaupun memang tidak banyak lewat jalur sekayu atau lahat, perhutanannya tidak seperti kita lewat jalur Pali ya. Jadi memang kita harus memaklumi jalur-jalur yang baru seperti ini tidak mungkin dalam 1 atau 2 tahun langsung bagus semuanya, tapi paling tidak kita punya pilihan alternatif jalan yang bisa menghemat waktu dan jarak tempuh yang bisa kita pilih untuk menuju kota terdekat tujuan kita. Dan di depan kita hampir sampai ke akhir dari jalan cor di perkebunan milik PT MHP. Di sini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Jadi ini ada persimpangan Desa Semangus. Dari sini kita lanjut lurus untuk menuju ke wilayah Kabupaten Pali. Dan dari sini juga jalan cornya itu berakhir ya, berganti menjadi ke jalan aspal. Dan seperti yang kita lihat jalan aspalnya itu cukup mulus ya teman-teman, tidak banyak jalan yang berlubang ataupun rusak.
sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada jalan yang berlubang di jalur yang ini. Cuman memang tipe jalannya lebih sempit ya dibandingkan dengan jalan yang dicor sebelumnya. Jadi tetap harus berhati-hati. Dan juga tipe jalannya itu berkelok-kelok teman-teman, tidak lurus ya. Jadi harus berhati-hati kalau jalan yang berkelok seperti ini, karena terkadang kita tidak melihat ada kendaraan di depan kita. Jadi kita harus menggunakan kecepatan yang jangan terlalu tinggi, karena akan berbahaya kalau pas di tikungan atau pas di belokan dalam kecepatan tinggi, nanti kita nggak sempat ngerem kalau pas ada kendaraan di depan kita. Di sepanjang jalan ini juga di kanan dan kiri sudah mulai ada pemukiman atau perumahan penduduk ya. Ini kalau tidak salah namanya Desa Semangus Talang Ubi. Tolong koreksi aku kalau salah ya, teman-teman yang tahu boleh berkomentar di bawah. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, tipe jalannya bagus dan mulus, cuman tidak lebar ya. Dan di kanan dan kiri itu dekat dengan perumahan penduduk. Jadi tetap harus berhati-hati juga, karena biasanya kalau yang ramai pemukiman penduduk ini sering ada kendaraan-kendaraan dari penduduk sekitar, seperti kendaraan bermotor yang juga ikut lewat di jalur ini, selain juga kendaraan-kendaraan mobil pribadi yang melintas seperti ini ya. Nah, di titik yang ini, di jalur yang saat ini kita lewati, untuk ketersediaan internet itu juga masih terbatas ya teman-teman. Jadi walaupun di sini sudah ramai pemukiman penduduk, tapi untuk sinyal provider tertentu bahkan tidak ada. Yang ada itu ada Telkomsel, cuman seperti yang aku bilang tidak begitu kuat untuk jaringan internetnya. Kalau untuk jaringan telepon mungkin masih bisa ya teman-teman untuk provider Telkomsel, cuman kalau provider lain aku pernah coba XL sama Tri dan AM3 itu tidak begitu kuat di jalur yang ini. Dan untuk internetnya, kalau provider Telkomsel juga tidak begitu kuat sinyalnya, hanya untuk sinyal telepon saja yang bisa. Untuk SPBU juga tidak tersedia di jalur ini ya. Nanti ada SPBU setelah kita memasuki wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Jadi mulai dari perkebunan MHP tadi sampai ke jalur jalan yang ini, kita tidak akan menemukan SPBU. Jadi pastikan kendaraan teman-teman BBM-nya mencukupi selama akan melewati di jalur ini. Kondisi jalannya masih sama, tidak begitu lebar, masih tergolong sempit, dan juga di kanan dan kiri didominasi masih dengan ada sedikit pemukiman penduduk, ada juga hutan-hutan kecil, ada juga seperti kebun-kebun penduduk sekitar, dan tipe jalannya juga masih berkelok ya. Kondisi jalan seperti ini akan kita lewati sampai ke Simpang Benakat kalau tidak salah ya. Jadi tipe jalannya masih berkelok-kelok. Jadi teman-teman harap berhati-hati di kondisi jalan yang berkelok seperti ini, apalagi tipe jalannya cukup sempit untuk dua kendaraan. Sebenarnya pas untuk dua kendaraan, cuman memang harus berhati-hati ya, apalagi jalan yang berkelok seperti ini terkadang kita tidak melihat kendaraan di seberang kita atau di depan kita. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kecepatan yang terlalu tinggi supaya tetap selamat dan aman selama di perjalanan. Karena di jalur jalan yang ini lumayan cukup sering terjadi kecelakaan ringan ya, karena biasanya pengendara sedikit terkejut pada saat melintasi jalan yang berkelok, tiba-tiba di depannya ada kendaraan lain juga, sehingga terkadang harus banting setir ke arah kiri supaya menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Jadi teman-teman harap berhati-hati karena tipe jalannya sempit dan cukup berkelok ya. Di jalur ini juga kita harus melewati satu jembatan. Jembatannya tuh sudah dicor ya teman-teman, cuman memang posisi atau kondisi jembatannya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jalan aspalnya. Jadi biasanya kalau dalam keadaan hujan deras, air sungai cukup tinggi volumenya, biasanya jembatan ini
sering tergenang oleh air. Jadi teman-teman harap berhati-hati juga. Cuman kalau dalam keadaan cuaca yang baik seperti ini, yang normal, kendaraan bisa lewat karena jembatannya kering ya. Nah, itu dia lokasi atau titik jembatan yang turun ke bawah seperti ini kondisinya ya. Jadi jembatannya sebenarnya sudah dicor, cuman memang kondisinya lebih rendah dibandingkan dengan jalan. Dan biasanya juga ada penduduk sekitar atau warga yang berjaga seperti tadi ya di sekitaran jembatan ini. Apakah mobil kecil bisa melewati jembatan yang tadi? Sebenarnya masih bisa ya teman-teman. Memang jembatan yang tadi lebih rendah dari jalan. Untuk kendaraan kecil itu masih bisa lewat, tapi memang harus ekstra hati-hati dan harus pintar-pintar pengemudinya mengatur kondisi kendaraan pada saat melintasi jembatan yang tadi. Karena pada saat kita melintas, kami cukup sering juga berpapasan dengan kendaraan kecil yang lewat di jembatan ini dan mereka bisa melewati jembatannya. Jadi tergantung ke teman-teman masing-masing ya, apakah mau lewat jalur ini dengan kondisi melewati beberapa jembatan yang kondisinya seperti sudah kita lewati, ataupun mau lewat jalur yang normal saja seperti Lahat dan Sekayu yang tidak ada jembatan tadi. Dan ini pada saat kami melintas lumayan cukup banyak kendaraan yang sedang melakukan pemberhentian sementara ya, karena pada saat kami melintas itu kebanyakan plat luar kota, tadi kendaraan yang berhenti di sebelah kanan kita. Jadi memang jalur Pali lumayan cukup jadi alternatif pilihan buat teman-teman yang mau melintas baik dari luar kota maupun dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Melanjutkan perjalanan, kita masih di jalur jalan ini sebelum memasuki wilayah pusat kota Kabupaten Pali, dan kondisinya masih sama. Tipe jalannya tidak begitu lebar, masih cukup sempit. Di kanan dan kiri juga masih didominasi sebagian rumah penduduk, sebagian hutan-hutan kecil ataupun kebun-kebun kecil milik warga atau penduduk sekitar ya. Dan ini kita melewati satu jembatan lagi. Kondisinya cukup baik ya teman-teman memang, dan jalannya juga masih bagus. Di jalur ini bisa dikatakan hampir tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Tipe jalannya mulus, cuman memang lebih berkelok dan tidak lebar ya. Di kanan dan kiri juga sangat dekat dengan perumahan penduduk. Dan gak lama lagi di depan kita akan sampai di Simpang Benakat Minyak. Jadi di sana juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Nanti kita untuk menuju ke arah wilayah Kabupaten Pali, kita belok ke arah kanan ya teman-teman dari Simpang Benakat. Nah, seperti inilah kondisi jalannya, masih berkelok. Jadi memang walaupun jalannya bagus dan tidak ada yang rusak, tapi tipe jalan yang berkelok dan sedikit lebih sempit ya teman-teman. Nah, ini dia Simpang Benakat Minyak. Kita belok kanan untuk menuju ke arah wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Dari sini kita lanjut lurus aja. Dan mulai dari sini juga tipe jalannya lurus ya. Nanti kita lanjut ikuti jalur ini, dan nanti di depan ada persimpangan lagi yang menunjukkan arah ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Tipenya kayak simpang Y gitu teman-teman, dan sudah ada penunjuk arah atau rambu-rambu penunjuk arah juga ya, jadi teman-teman gak perlu khawatir. Dan tipe jalan yang di sini itu cenderung lurus ya, tidak berkelok seperti jalan yang sebelumnya. Dan walaupun jalannya lurus, teman-teman harus berhati-hati karena di jalur ini lumayan banyak kendaraan besar, khususnya kendaraan angkutan kayu yang juga melintas di jalur ini. Dan di depan kita hampir sampai di persimpangan untuk menuju ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Kita pilih jalur yang lurus ya teman-teman, jangan pilih jalur yang ke sebelah kanan karena itu merupakan jalur angkutan kayu. Nah, itu dia penunjuk arahnya. Dari sini kita lanjut lurus, dan seperti yang teman-teman lihat lumayan cukup banyak kendaraan besar, khususnya itu kendaraan angkutan kayu ya. Jadi pada saat melintas di jalan yang tadi tetap berhati-hati.
Mulai masuk jalan yang ini untuk menuju ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali, kita lanjut lurus saja ya teman-teman. Walaupun ada beberapa persimpangan di jalur ini, kita ambil lurus saja. Dan kondisi jalan juga masih sama, tidak begitu lebar, dan di kanan dan kiri juga masih didominasi seperti hutan-hutan kecil seperti ini ya. Kita juga melewati beberapa perumahan penduduk, cuman memang tidak begitu ramai. Jalannya juga bagus, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Aspalnya masih mulus ya teman-teman, bisa lihat di video. Di jalur yang ini cenderung lurus ya teman-teman, ada sedikit belokan atau kelokan, cuman tidak terlalu banyak seperti sebelumnya yang di arah wilayah Desa Semangus Talang Ubi sebelumnya. Di jalur yang ini masih bisa dikatakan lebih lurus dan jalannya bagus ya teman-teman, bisa lihat aspalnya mulus, tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak. Dan di jalur ini tidak ada SPBU sama seperti jalur yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi dari arah Simpang Cecar sampai ke pusat kota Kabupaten Pali itu kita tidak akan menemukan SPBU. Nanti ada SPBU-nya setelah kita memasuki wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Jadi pastikan pada saat akan melintasi jalur ini kondisi BBM atau ketersediaan BBM kendaraan teman-teman itu sudah mencukupi selama di perjalanan ya, sampai nanti kita bertemu di pusat kota Kabupaten Pali ataupun yang dari arah sebaliknya yang menuju ke Lubuk Linggau setelah kita memasuki kota Lubuk Linggau. Karena untuk jenis bahan bakar kendaraan yang bersubsidi seperti solar dan pertalite, kita kan ada kuota per hari dan biasanya harus antri pada saat sampai di SPBU. Jadi benar-benar pada saat melakukan perjalanan jauh, pastikan ketersediaan BBM kendaraan teman-teman mencukupi ya. Di jalur ini juga karena mulai mendekati wilayah pusat kota Kabupaten Pali, di kanan dan kiri sudah cukup banyak pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk ya, dan bisa teman-teman lihat untuk jalur jalan yang di sini itu lebih sempit, jalannya tidak lebar walaupun tipe jalannya lurus, cuma di kanan dan kiri itu sangat dekat dengan perumahan penduduk. Jadi harap berhati-hati saat berkendara, selain karena jalannya lebih sempit, juga karena biasanya ada kendaraan-kendaraan bermotor seperti ini yang juga melintas di jalur ini. Jadi usahakan jangan menggunakan kecepatan yang terlalu tinggi karena kondisi jalan yang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi di kanan dan kiri itu sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk yang ada di jalan ini atau di jalur ini, dan juga tipe jalannya yang lebih kecil atau sempit ya, tidak lebar. Jadi memang harus berhati-hati walaupun kondisi jalannya lurus ya teman-teman. Jadi memang dari arah sini kita lanjut lurus saja untuk sampai menuju ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Nah mulai dari sini lumayan banyak persimpangan ya teman-teman. Di depan itu juga ada sedikit tanjakan, dan setelah tanjakan ini ada persimpangan jalan kayak simpang 4 gitu, dan kita pilih ambil yang jalan lurus saja ya teman-teman, tidak usah belok kanan atau belok kiri. Sebenarnya mungkin bisa tembus juga dari belok kanan atau belok kiri, cuman tipe jalannya lebih kecil ya, dan aku belum pernah juga coba untuk lewat jalur sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi dari sini kita lanjut lurus. Jadi mulai dari sini lumayan banyak persimpangan jalan kayak belokan ke kanan atau belokan ke kiri, tapi kita ambil yang lurus saja ya teman-teman untuk nanti sampai di Simpang 5 Pendopo Pali. Dan tipe jalannya masih sama, tidak begitu lebar, dan di kanan dan kiri juga masih dekat dengan pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk seperti ini ya. Nah dari sini kita lanjut lurus, sebentar lagi kita akan sampai di Simpang 5 Pendopo Pali. Ini merupakan pusat kota. Di jalur ini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah di depan ya teman-teman. Ini dia bundaran Simpang 5
Pendopo, Kabupaten Pali, pusat kotanya. Jadi dari sini terdapat beberapa persimpangan jalan dan kita ambil yang ke arah kanan untuk menuju ke Simpang Belimbing nantinya ya teman-teman. Dan ini dia merupakan wilayah pusat kota Kabupaten Pali. Di sini juga cukup ramai ya teman-teman karena sudah menjadi wilayah pemekaran kabupaten baru, dan untuk rest area juga sudah banyak berada di pusat kota kayak tempat makan, warung makan, tempat pemberhentian juga banyak di sini ya teman-teman. Kondisi jalan di pusat kota bagus ya teman-teman, aspalnya mulus dan jalannya juga cukup lebar, walaupun di kanan dan kiri juga dekat dengan pemukiman penduduk, dan harus berhati-hati karena mendekati pusat kota seperti ini jalur jalan lebih ramai dengan volume kendaraan, baik kendaraan kecil, kendaraan bermotor ataupun kendaraan besar seperti truk dan bis juga ada yang melintas di jalur ini. Dan pada saat akan melakukan perjalanan jauh, usahakan teman-teman selalu melengkapi identitas kendaraan teman-teman ya, karena siapa tahu pada saat memasuki wilayah kota-kota tertentu atau pusat kota seperti ini ada pemeriksaan acak dari kepolisian biasanya, apalagi di jalur yang ramai ya teman-teman. Memasuki pusat kota Kabupaten Pali, di sebelah kiri sebentar lagi ada SPBU ya. Kalau teman-teman mau cari SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan, ini ada di sebelah kiri, dan SPBU ini nggak jauh dari wilayah lapangan golf Kabupaten Pali ya. Jadi di sebelah kiri tadi SPBU-nya, dan ini dia di sebelah kanan wilayah lapangan golf Pertamina Kabupaten Pali. Jadi di pusat kota ini ada satu SPBU besar yang menyediakan beberapa pilihan BBM kendaraan dan juga menyediakan BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite. Di SPBU yang tadi itu ada ya biasanya teman-teman, dan bukanya juga aku nggak tahu apakah 24 jam atau enggak, tapi biasanya kita ngisi di siang hari ada, di malam hari juga pernah kita isi itu ada. Dari arah pusat kota Kabupaten Pali tadi kita lanjut lurus aja, dan ini di depan kita hampir sampai di perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim. Oh ya, untuk informasi juga, sebelum mendekati wilayah perbatasan ini ada lagi satu SPBU ya teman-teman di sebelah kiri juga mendekati area perbatasan ini. Jadi ada di pusat kota satu, dan mendekati area perbatasan ini juga ada satu lagi SPBU kalau teman-teman cari. Dan ini di depan kita sudah melintasi perbatasan antara wilayah Kabupaten Pali dengan wilayah Kabupaten Muara Enim. Dari sini kita lanjut lurus lagi untuk nanti sampai di wilayah Simpang Belimbing Pali ya teman-teman. Dan kondisi jalan juga masih ramai, masih didominasi dengan kendaraan-kendaraan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 ya teman-teman. Jadi masih cukup ramai kendaraan yang melintas di jalur ini, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan besar juga masih banyak melintas. Dari arah perbatasan Kabupaten Pali tadi, dan ini kita menuju ke area Simpang Belimbing, kondisi jalannya bagus ya teman-teman, aspalnya bagus, jalan yang berlubang ataupun rusak hampir tidak ada, dan kondisi jalan juga cukup lebar. Di kanan dan kiri juga masih didominasi dengan perumahan atau pemukiman penduduk ya. Cuman untuk kondisi jalannya lebih lebar dibandingkan jalur jalan sebelum Kabupaten Pali tadi. Dan ini di depan kita akan melintasi satu jembatan lagi, dan ini kondisinya jembatan besar ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir karena kondisinya sangat bagus ya. Walaupun cukup banyak kendaraan besar yang melintas seperti ini, karena jalur jalannya yang cukup lebar, jadi kita punya space untuk kendaraan-kendaraan yang akan melintasi seperti ini. Kalau kita mau menyalip kendaraan besar, pastikan berhati-hati ya teman-teman, kondisikan kendaraan di seberang atau di depan teman-teman itu memungkinkan untuk melakukan memotong kendaraan seperti ini. Dan karena ini jalur jalannya cukup lebar, jadi kita bisa melakukan perjalanan dengan kondisi yang seperti tadi ya.
Kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan nanti kita hampir sampai di wilayah Simpang Belimbing ya teman-teman, dan itu merupakan area persimpangan yang cukup ramai. Kondisi jalan mendekati area Simpang Belimbing juga bagus, masih mulus aspalnya, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Tipe jalannya juga cukup lebar, di kanan dan kiri juga cukup ramai dengan pemukiman penduduk. Jadi tetap harus berhati-hati berkendara di jalur yang ramai seperti ini ya teman-teman. Cuman walaupun di sini ramai, mendekati arah Simpang Belimbing ini tidak begitu macet ya teman-teman. Nanti macetnya kalau kita mendekati jalur yang ini. Nah, ini dia Simpang Belimbing. Kalau belok kanan kita ke arah Muara Enim, kalau belok kiri kita ke arah Prabu Muli. Dan ini dia area yang sering macet karena mendekati persimpangan dan dekat dengan rel atau perlintasan rel kereta api ya teman-teman. Bisa lihat tadi banyak juga kendaraan yang cukup menumpuk di jalur ini. Dan dari sini kita lanjut lurus untuk menuju ke Kota Prabu Muli ya teman-teman. Dan kondisi jalannya karena ini sudah masuk jalan lintas tengah, jadi kondisi jalan cukup lebar dan sudah ramai ya. Di area Simpang Belimbing ini juga cukup banyak rest area atau tempat berhenti ya, baik itu rumah makan atau warung-warung makan yang dijadikan pemberhentian, banyak pilihannya. Jadi kalau teman-teman mau berhenti di sini untuk istirahat makan, cukup banyak tersedia. Dan dari arah Simpang Belimbing ini kita melanjutkan lagi perjalanan ke arah wilayah Simpang PT Tel ya teman-teman. Dan ini dia kita sampai di Simpang PT Tel, dan kondisi jalan mulai dari arah Simpang Belimbing sampai di sini di Simpang PT Tel itu bagus ya, jalannya lebar, aspalnya mulus, dan ini juga merupakan jalur jalan lintas tengah Sumatera, jadi cukup bagus jalannya, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang, jadi bisa menjadi pilihan alternatif jalan yang bisa dilewati oleh pengendara arus balik ataupun arus mudik Lebaran 2024 kemarin ya. Dari arah Simpang Belimbing tadi sampai ke wilayah ini area Simpang PT Tel terdapat beberapa SPBU juga ya teman-teman. Cuman aku lupa untuk ketersediaan BBM yang bersubsidi seperti solar dan Pertalite apakah ada. Tapi di jalur ini terdapat beberapa SPBU besar. Jadi aku rasa kalau siang hari kemungkinan untuk ketersediaan BBM yang bersubsidi masih ada ya teman-teman. Cuman untuk malam hari aku kurang tahu apakah SPBU-nya buka 24 jam atau tidak. Kondisi jalan di jalur lintas tengah Sumatera ini dari arah Pali menuju Kota Prabu Muli bagus, jalannya cukup lebar dan memang volume kendaraan masih ramai, cuman tidak sepadat kalau kita melewati jalur Palembang Betung ya teman-teman. Bisa lihat kondisinya seperti ini, cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar juga ada, seperti truk dan bis juga masih melintas di jalur ini ya. Dan di kanan dan kiri juga selain pemukiman penduduk juga terdapat hutan-hutan kecil seperti ini juga yang kita lewati. Dan walaupun kondisi jalan di jalur lintas tengah ini cukup landai dan lebar, tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan ya teman-teman, karena walaupun tidak sepadat jalur di Palembang Betung, di jalur ini juga bisa terjadi kecelakaan ya, atau lumayan cukup ada terjadi kecelakaan karena di jalur ini juga cukup banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Jadi tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, walaupun di jalur yang lengang seperti ini tidak begitu padat seperti di jalur Palembang Betung, kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan supaya selalu berhati-hati dan aman, selamat selama di perjalanan ya. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Niru. Biasanya di sini juga lumayan cukup ada kemacetan ya, walaupun tidak begitu parah karena di jalur ini atau di Simpang Niru ini terdapat pasar tradisional. Jadi biasanya
kendaraan-kendaraan juga menumpuk, baik kendaraan kecil, kendaraan bermotor, dan juga orang-orang yang berjualan di wilayah Pasar Simpang Niru ini ya teman-teman. Nah, ini dia lokasinya, dan di sini juga tipe jalannya seperti kelokan gitu, jadi tetap harus berhati-hati, jangan terlalu menggunakan kecepatan tinggi karena mendekati keramaian ya. Di area sini juga lumayan cukup terdapat rumah makan dan juga ada masjid juga. Jadi kalau teman-teman mau melakukan rest area di wilayah Simpang Niru juga bisa jadi salah satu pilihan ya buat teman-teman yang dalam perjalanan jauh, karena juga cukup banyak tersedia tempat makan di jalur ini, dan juga masjid-masjid untuk tempat berhentian juga ada ya. Dari arah wilayah Simpang Niru tadi kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita sampai di wilayah Desa Lubuk Raman kalau tidak salah ya teman-teman, dan kondisi jalannya masih bagus ya, aspalnya mulus, cukup lebar juga, dan di kanan dan kiri juga masih didominasi atau dekat dengan pemukiman penduduk, jadi tetap berhati-hati, apalagi di jalur ini juga cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan yang melintas, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar juga melintas di jalur ini ya. Dan kalau teman-teman mau melakukan motong kendaraan di depan atau menyalip kendaraan di depan, selalu berhati-hati, selalu menggunakan kecepatan yang dalam batas keamanan supaya selalu selamat di perjalanan ya. Melanjutkan lagi perjalanan dari arah Simpang Niru tadi, ini kita hampir memasuki wilayah batas Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim ya. Jadi di depan kita hampir sampai di perbatasan masuk ke wilayah pusat Kota Prabu Muli, dan kondisi jalan juga masih sama, masih lebar dan bagus jalannya ya. Ini dia perbatasan antara Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabu Muli. Kondisi jalan juga bagus, lebar, dan tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Di kanan dan kiri juga masih ada sebagian perumahan atau pemukiman penduduk, dan sebagian lagi juga hutan-hutan kecil seperti ini ya. Dan kalau teman-teman cari SPBU dari arah Simpang Niru tadi sampai ke arah pusat Kota Prabu Muli itu tidak ada, nanti kita ketemu SPBU-nya setelah memasuki pusat Kota Prabu Muli ya teman-teman. Dan seperti inilah kondisi jalannya, masih lengang ya atau tergolong lengang, tidak begitu padat dibandingkan dengan jalur Palembang Betung. Dan ini juga ada satu SPBU tapi ini tidak beroperasi ya teman-teman, jadi sudah tidak aktif SPBU-nya. Nanti SPBU-nya ada kalau sudah memasuki wilayah pusat Kota Prabu Muli. Dari jalur ini kita lanjut lurus lagi, jadi dari arah perbatasan Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim tadi kita lanjut lurus untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Prabu Muli. Dan kondisi jalan masih sama, masih bagus ya teman-teman. Jalannya lebar, mulus juga, tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang. Di kanan dan kiri juga ada sebagian perumahan penduduk dan juga ada sebagian hutan-hutan kecil seperti ini. Dari sini kita lanjut lurus untuk nanti sebentar lagi sampai di wilayah Simpang Tugu Nanas ya teman-teman. Dan kalau tujuan teman-teman ke arah Kota Palembang, teman-teman bisa menentukan dari arah sini apakah lewat jalan raya biasa atau lewat jalan tol. Kalau teman-teman lewat jalan tol itu bisa belok ke kanan ya untuk menuju ke gerbang tol Prabu Muli Palembang. Dan karena kita mau menuju ke arah pusat Kota Prabu Muli, jadi kita tetap di jalan lurus ya teman-teman untuk menuju ke wilayah pusat Kota Prabu Muli. Di Simpang Tugu Nanas juga tersedia rambu-rambu penunjuk arah dan pelang penunjuk menuju ke arah jalan tol ya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir karena rambu-rambu penunjuk arahnya cukup jelas. Nah, dari sini kita sudah sampai di hampir mendekati pusat Kota Prabu Muli ya, tepatnya ini kita di flyover Patigalung.
Videonya aku sudahi dulu di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan lewat jalur ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.